Thank you teman-teman semua, sahabat kelas yang semangat banget ya hari ini ikut program menjawab. Tajado Hauma, apa kabar semuanya? Boleh di-chat ya. Sambil saya buka pertanyaan dari teman-teman, saya share screen juga. Oke, ini ya. Tajado Hauma, 很高兴今天又能与大家在这里见面. Senang banget ya bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua di sini. Sebentar. 我看一下大家的问题. Saya buka dulu pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi untuk hari Sabtu, karena kita kelasnya pinyin, 所以没有什么问题是吧? Karena hari Sabtu kan kita kelasnya khusus pinyin, jadi nggak ada pertanyaan. Pertanyaan cuma di hari Minggu. Nah, bagi sahabat kelas, teman-teman semua yang mau tanya, jangan chat dulu ya, karena nanti bakalan ketimpa. Nanti pas saya selesai jawab pertanyaan yang hari Minggu, baru teman-teman chat ya, biar bisa kebaca sama saya. Oke, saya akan mulai pertanyaan di hari Minggu. Pertanyaan pertama dari Sony Seputra. Kalau face shield, apa loh? Oh, mungkin kemarin kita bahas 口罩 ya, masker. 我说如果大家出去的话，希望你们戴上口罩. Jadi kalau misalnya teman-teman keluar, saya minta teman-teman sebaiknya pakai masker gitu ya. Jadi ada sahabat kelas yang tanya, oh kalau gitu masker gimana tulisnya? Masker itu adalah 口罩. 口 itu kan mulut ya. 罩 itu ditutupin, covered ya. 口罩. Jadi 口罩 itu pakai masker, kita kata kerjanya udah pakai 戴. 戴口罩. 我希望大家戴口罩 ya. 我希望 saya berharap 大家 semuanya 戴口罩. Terus yang ditanya oleh Sony Saputra, face shield gitu ya. Face itu kan 面, muka, 面. 面罩. Pakai 罩 juga. Jadi 罩 ini adalah menutupi gitu ya. Jadi 面罩 itu adalah bahasa Indonesianya apa ya? Malah saking taunya apa istilahnya di Inggris, bahasa Indonesianya boleh bantu saya mungkin? Iya, face shield ya buat tutupi muka kita. 面罩, oke? Terus kita lanjut pertanyaan kedua. Oke. Oh ya, ini ada komentar, maksudnya asik ya belajar begini. Jadi hari Minggu saya bikin review, teman-teman mentranslate kalimat yang saya bikin dari bahan-bahan yang teman-teman sudah pelajari. 我很高兴大家都很不错. Saya senang banget ya, semuanya sangat lumayan bisa mentranslate. Ya, itu teman-teman teruskan latihan seperti itu. Terus yang kedua, untuk latihan nada, saya tidak bosan-bosannya adalah teman-teman baca, usahakan benar-benar ibaratnya ketatkan diri sendiri kalau memang mau hasilnya bagus. Baca waktu latihan di rumah, bacanya read aloud. Jadi langtu itu artinya baca keluar suara. Jangan baca di dalam hati, karena ini kita belajar bahasa. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah latihan review gitu ya, saya minta teman-teman bacanya keluar suara. Jadi 我们说朗读，朗读 itu artinya baca keluar suara. 为什么要朗读呢? Kenapa mesti bacanya keluar suara? Jadi teman-teman bisa dengar nadanya, terus kalau bisa disiplin bacanya dengan nada yang benar. Nah, jadi pelan-pelan aja, misalnya contoh, 面罩, nada 4 dan 4. Jadi ketika baca ditekan-tekan ya, jadi 4, 4. Bantu dengan tangan, 面罩. Supaya, kenapa? Karena gini, banyak yang nanya ini nada, kenapa ini nada 4, kenapa ini nada 3 gitu ya. Itu karena hafalan, terus karena kebiasaan. Makanya saya minta teman-teman latihan dengar dulu. Ya, banyak mendengar supaya bisa bantu teman-teman feeling-nya dapat, instingnya dapat. Nah, untuk sementara ini, apalagi bagi teman-teman yang pemula, boro-boro ya ngomong feeling, ngomong insting, ya nggak apa-apa, dibiasain telinganya, yaitu saya sering minta teman-teman untuk banyak mendengar. Nah, selain itu, caranya teman-teman supaya nggak kerja bola-balik, kan udah review 15 menit, menurut saya waktu teman-teman yang teman-teman investasikan 15 menit, supaya bermanfaat,
bacanya benar-benar keluar suara. Mungkin 15 menit dapat 10 kosakata beserta arti, tapi bacanya dengan nada yang benar, teman-teman. Lama-lama kita hafal, oh ini kemarin saya ulang nada 4. Jadi lama-lama kita hafal itu bacanya nada 4 dan kita terbiasa, ya. Semoga bisa membantu teman-teman. Jadi kemarin saya ada bikin buat teman-teman translate, katanya asik ya belajarnya begini. Ya kita review, saya juga pengen bantu teman-teman ya, dalam arti dari segi kurikulum supaya teman-teman bisa dapat lebih maksimal ya. Oke, terus dari Fine, ini bacanya Fine atau Fine? Fridanti ya. Iya mau latihan lagi seperti ini. Oke. Terus dari Rian Sanjaya juga sama ya. Laoshi boleh minta latihan seperti ini lebih sering. Terus dari Leni Gorinta juga bilang mantap ya, nggak apa-apa. Kita akan banyak review. Jadi pelajarannya mungkin saya nggak terlalu ngebut gitu ya, karena saya tujuannya supaya teman-teman benar-benar dapat sesuatu. Jadi bukan kita ngebut tapi nggak bisa apa-apa gitu. Oke, terus dari Stefani Lestari. Jadi membeli sama menjual cuma beda nada ya Laoshi, tapi katanya sama. Ya betul. Cara bacanya sama. Kalau misalnya teman-teman lihat pininnya, itu kan sama ya. MAI, MAI. Tapi nadanya yang beda ya. Kalau nada 3, mai. Itu beli. Mai. Kalau nada 4, mai. Itu jual. Ya. Huruf Mandarinnya, kalau misalnya yang belajar huruf Mandarin ya, juga maksudnya bedanya dikit doang. Kalau mai kan begini. Kalau jual, ada plusnya di atas. Kalau jual kan kita untung ya, jadi ada plus di atas. Jadi ini sekalian menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang gimana sih supaya bisa hafal huruf Mandarin. Kita bikin semenarik mungkin, mungkin kayak tadi saya bilang, oke, mai kan begini nih, kalau jual ditambahin, karena jual itu kita untung. Nah, dengan begitu kan kita lebih cepat hafal, oh iya, oke, dengan hafal satu huruf, bisa ke huruf yang lain dengan kasih plus gitu. Jadi kita bisa bikin cerita seperti itu sehingga belajar huruf Mandarinnya jadi lebih menarik gitu ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Anastasia. Iya, kalau menjual, oh dia bantu jawab ya. Kalau menjual ada tulisan tambahan di atas karakternya, ya ada plusnya. Kalau saya sering bilang kan karena menjual kita untung, jadi ada plusnya, ada cuannya ya. Teman-teman di sini semua suka cuan ya. Oke, lanjut. Tia, dari Tia. Tulisan, oh ya dia bantu jelasin juga, tulisan Mandarinnya juga beda untuk membeli dan menjual. Oke, terus dari Doni Gambang, beda QIAN nomor 42 dan 32. Ini dari modul ya, Tenisha ya. Saya buka modul kita. Oh, oke. Modul kita, teman-teman boleh perhatiin. Ini boleh saya clear? Sudah ya? 好了吗？我可以擦掉吗？ boleh saya hapus? 应该是好了。Boleh direspon di chat atau chatnya ke log? Oh, enggak. Oke. Kalau gitu saya clear. Biar saya bahas yang tadi pertanyaan yang di modul ya. 可以ya, 谢谢. Pertanyaan di modul tadi, oh ya. 钱. Teman-teman boleh bantu lihat nomor berapa ya, biar saya nggak bolak-balik modul. 钱 ada 2. 钱, QIAN. IAN itu dia baca agak IEN. 钱. Nah, baca Q masih ingat ya, JQX. Ji, Qi, ya, Qi, Qian, Qian itu ada 2 artinya uang. Misalnya kemarin saya bilang, 有钱, berduit. Misalnya contoh kalimat ya, 他很有钱, artinya dia sangat berduit ya, dia sangat kaya raya gitu ya. 他很有钱. Tapi kalau misal orang kaya, orangnya kita tinggal gampang kok tinggal tambahin 有钱人. Ren itu kan orang ya, teman-teman sudah belajar. 有钱人 jadi orang berduit, orangnya ya. 你要当有钱人吗？你要当有钱人吗？你要 kamu mau. Tang itu menjadi ya, menjadi. 有钱人吗?
Artinya apa? Kamu mau jadi orang yang berduit nggak? Gitu ya. Nah, jawabannya apa teman-teman? 你要当有钱人吗? Oke, ini mungkin chatnya agak ini apa sinyal ya. Oke, terus pertanyaan yang kedua adalah 签 kunci nomor. lah, saya kunci. Oh, oke. 谢谢班长. Saya pikir, kok ini. Oke, 好. Biar bisa konsen ya katanya ya. Nah, satu lagi 签. 签 itu 千 ribuan. Jadi nadanya beda. Selain nadanya beda, memang huruf Mandarinnya beda ya. Apa 签 kan tulisannya begitu. Kalau 签 ya jauh lebih simpel. Tapi memang artinya juga beda. 千 ribuan, misalnya 3.000, 3,000, ya kan? Ya, jadi dia pininnya sama, cuman beda nada, terus beda juga huruf Mandarinnya. Oke, ini semoga menjawab ya untuk Doni Gambang. Saya lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Leni. Oh, Leni, oh ya kemarin saya jelasin tentang di China. Jadi di China itu kalau misalnya, terutama teman-teman jalan-jalan kan suka tuh ada pedagang-pedagang kecil yang nawarin buah gitu ya. Nah, mereka itu sering banget gunain satuannya adalah setengah kilo per setengah kilo. Jadi kadang-kadang kan kita udah biasa kilogram sehingga terjadilah salah paham ya. Dipikirnya dibohongin padahal harusnya sih enggak ya. Apa namanya? Mungkin pengertian dia adalah jin. Jadi kemarin saya ada kasih apa namanya? Izin. Izin sebentar. Oke. Izin itu artinya setengah kilo. Terus kalau kungcin artinya apa teman-teman? Ini saya beginiin biar nggak kecampur-campur ya. Kungcin di sini aja. Kungcin itu kilogram, ya kan? Nah, jadi orang China itu kebiasaan dia pakai jin, artinya setengah kilo. Nah, kalau kita mau beli 1 kilo, berarti kita bilang liang jin gitu. Begitu juga seterusnya. Jadi supaya teman-teman paham, oh yang dia jual persatuannya adalah setengah kilo. Jadi ini si Leni ya. Leni bilang karena anak timbangannya yang paling kecil setengah kilo kali ya, Laoshi ya. Mungkin ya. Saya juga nggak perhatiin timbangan orang China yang buat jualan tuh paling kecil berapa ya. Cuman dulu saya juga bingung kenapa ya dia suka banget pakai izin. Ternyata memang dia kebiasaan. Jadi saya ada tanya orang asli China waktu jalan-jalan ke sana, dia bilang emang kebiasaan kita begitu. Padahal secara internasional kungcin itu kilogram ya. Oke, saya lanjut. Pertanyaan dari Suci. Kalau 2 kilo apa Laoshi? 2 kilo boleh 2公斤, 2公斤, kungcin yang di atas ya teman-teman ya. Sebentar saya balik. 2公斤. Nah, 2公斤-nya yang ini 2 kilo. Atau teman-teman mau pakai yang misalnya orang China sendiri, jin berarti 4 jin, 4 ya, 4. Kan setengah kilo itu ijin, jadi 2 kilo berarti 4 jin ya. Boleh pakai 4 jin, boleh pakai 2公斤. Cuman internasionalnya adalah kilogram ya, kungcin. Oke. Lanjut. Ya, ini ada Wiriani sama Christine ya, bantu jawab. 2 kilogram, 2公斤, sama 4 jin, 2 kilo. Ya, benar ya. Cara ngomongnya benar. Oke, lanjut. Dari, oh ini ada tulisan Hanzi ya, jadi di tab saya nggak kebaca. Tengah saya buka dari WA satu lagi device-nya. 同学们请等一下啊。teman-teman tunggu sebentar, 请等一下，我看一下班长寄给我的。Saya buka Ya, dulu. sambil nunggu ya, sahabat kelas mungkin ada beberapa yang baru bergabung ya. Kelas Selasa ini adalah kelas menjawab semua pertanyaan di sesi hari Sabtu dan Minggu ya. Jadi mungkin ada yang baru bingung kok bahas apa ya. Ini bahas lanjutan dari Jun yang di Sabtu sama Minggu ya. Nah, untuk sesi Sabtu dan Minggu itu sahabat kelas bisa pilih sendiri ya. Mau ikut yang Sabtu atau yang Minggu, pilih salah satu aja. Tapi kalau mau ikut dua-duanya juga kita persilakan. Ya, boleh mereview ya. Jadi biar bisa terbiasa. 谢谢班长. Oke, tadi ya lanjut dari Gwen Joanna. 老师 kalau 尝尝一下 boleh nggak? Kemarin kita lagi bahas di modul mencicipi ya. Ini saya clear.
mencicipi kan chang mencicipi ya. Dia tanya, boleh kan saya bilang kalau misal kamu cobain yuk gitu ya, ajakan. Jadi chang itu kan satu huruf, satu kata. Nah, kita kalau misalnya mau ngomong ya, kebiasaannya kita akan ngomong请你尝尝.请itu silakan,请你尝尝. Coba kamu cicipi gitu ya. Silakan dicicipi kalau kita ngomong ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masak, meminta orang untuk cicipi ya, silakan. 请你尝尝. Terus 请你尝一下, boleh. 尝一下. 一下 kan sebenarnya sebentar. Kayak tadi saya ngomong, 同学们请等一下. Teman-teman tolong tunggu sebentar ya. Jadi 一下 itu sebentar. Sebenarnya sih nggak sebentar ya, cuma maksudnya dia memang cara ngomongnya begitu. 请等一下. Kalau ini 尝一下, cobain dulu yuk, cobain sebentar. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai 尝尝一下, boleh sih, nggak masalah. Ini masih bisa diterima, nggak salah total, nggak ada arti lain juga ya. 尝尝一下. Tapi sih cukup 尝一下juga boleh, atau 尝尝, cicipin ya. Jadi untuk makanan, minuman, teman-teman kalau mau undang temannya untuk cicipin, kita bilang 尝ya, mencicipi. Oke. Lanjut. Oh iya, pas banget ya pertanyaan di bawahnya dari Jan. Silakan mencicipi bahasa Mandarinnya apa, sudah saya tulis ya. 请你尝尝, 请你尝一下, 请你尝尝一下 juga boleh ya. 都可以, semuanya boleh. Terus dari Tarin, nomor 9 ada berapa ya, 老师? Nomor 9 ya. Nah, 等一下我再开我们的材料. Saya buka lagi modulnya kita nomor 9. 等一下ya. Modul yang kedua. Bukan. 等一下啊. Modul kedua, oke. Nomor 9 ya. Saya coba lihat di modul. Oh, pas banget, Chang. Chang itu nada 2. Chang, ya, mencicipi. Nomor 9 di modulnya teman-teman. Teman-teman boleh buka modul masing-masing. Nomor 9 adalah mencicipi. Chang, ya, mencicipi. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Christine. Zuo. Ini beda sama dengan zuo yang tadi jalan ya. Zuo. Oh, oke. Kemarin kalau nggak salah saya, ya, sebentar ya. Saya ada kasih kosakata, misalnya qing zuo, ya. Qing itu kan mempersilakan, sopan banget ya. Qing zuo. Z-U-O, zuo. Itu artinya silakan duduk. Qingnya silakan, zuo-nya duduk. Silakan. Zuo-nya duduk. Nah, kalau berjalan ya, kata kerja, itu zhou. Zhou, itu berjalan. Beda pronunciation, beda lafalan ya. Zuo, itu duduk. Qing zuo, silakan duduk. Tapi kalau zhou, itu artinya berjalan. Zhou bah, yuk. Jadi, kan kalau kita bahasa Indonesia suka, yuk, jalan yuk, gitu ya. Nah, kalau bahasa Mandarinnya zhou bah, let's go, ya, zhou bah. Ini bakalan sering banget dalam sehari-hari dipakai ya, let's go. Ya, let's go. Zhou bah, yuk, jalan yuk, gitu ya, zhou bah. Jadi zhou itu berjalan, kata kerja ya, zhou bah. Pa-nya ada partikel yang teman-teman juga sudah pelajari ya. Jadi jalanlah gitu kalau ditranslate langsung, tapi sebenarnya artinya yuk, jalan yuk, gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Christine, terus dari Dr. Evelyn. Xiao fan. Fan-nya sama kayak 吃饭 ya? Bukan. Beda huruf Mandarinnya. Jadi, sebentar. Oke. Xiao fan. Huruf Mandarinnya beda. Kalau xiao fan penjual, itu kan dia begini. Fan. Tapi nadanya sama ya, spelling and pinyin-nya juga sama. Nah, kalau 吃饭的饭是这样. Ya, 吃饭的饭. Ini adalah 吃饭的饭. Makan, 吃饭. Kalau ini 小贩的贩. Nah,
ini adalah kelebihannya bahasa Mandarin menurut saya. Jadi teman-teman boleh lihat sama nih, sampingnya nih sama-sama. Saya ganti warna ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman kalau mungkin bagi yang hobi huruf kanji, sebenarnya berita baik sih. Jadi gini teman-teman. Ternyata nggak bisa. Sebentar. Kayaknya nggak bisa ganti warna ya, jadi begini. Oke, teman-teman boleh lihat, oh bisa. Ya, ini kan sampingnya sama ya. Jadi kadang-kadang, kalau ini sebenarnya bacanya fun. Nah, jadi teman-teman, kadang-kadang kita ketemu huruf kayak gini, kita bisa nebak, kayaknya bacanya fun ya. Cuma nggak tahu nada berapa. Misalnya contoh kita belum kenal 2 huruf yang ini. Ya, jadi kita bisa tebak, ini kayaknya bacanya fun deh, karena ada beginiannya. Jadi, bahasa Mandarin dulu guru saya bilang ya, you bian tu bian, mei bian tu shang xia. Artinya apa? You bian tu bian, mei bian tu shang xia. Ada samping kiri kanan, kita ambil itu bagiannya kira-kira bacanya begitu. Mei bian, tidak ada samping kiri kanan, tu shang xia, baca atas bawah. Tapi nggak semua huruf begitu ya, cuman maksudnya kebanyakan huruf begitu. Jadi ini sebenarnya dari sini kita bisa, oh kayaknya ini bacanya fun, cuma nggak tahu nada berapa. Misal contoh kita belum kenal huruf ini. Nah, sekarang kita lihat ke samping sininya itu, gitu ya. Kalau yang penjual itu kan jualan, dapat sesuatu yang berharga, artinya dapat duit gitu ya. Nah, itu makanya dia ada pay. Ini ada pay di bahasa Mandarin yang artinya pao pay, sesuatu yang sangat berharga, berhubungan dengan duit. Jadi, xiaofan, wajar ya, dia jual, dapat duit, makanya ada sampingnya begini. Terus kalau misalnya fun dia kan, sebentar, sampingnya kan ada begini. Ya, ini nempel ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak kalau misalnya teman-teman nanti ketemu huruf Mandarin yang ada begininya di sampingnya, itu biasanya berhubungan dengan makanan. Misalnya fan, terus jiaozi. Jiaozi masih ingat nggak jiaozi? Artinya apa? Dumpling, ya. Pangsitnya China. Kita bilang jiaozi, ya. Suikiao, suikiao kalau di bahasa Indonesia. Nah, itu semua pakai sampingnya begitu. Jadi, yang berhubungan dengan makanan atau minuman, sampingnya itu ada partikel seperti ini. Jadi menurut saya sebenarnya ada caranya. Tinggal teman-teman tahu, oh berarti begitu ya. Kita pelajari dulu struktur yang kecil-kecilnya, itu membantu kita untuk bisa menebak, ini kayaknya kira-kira berhubungan dengan ini gitu ya. Atau menebak dari untuk cara bacanya. Ya, jadi kita memang nggak fokus dulu ke kanji ya, tapi buat teman-teman yang maksudnya hobi banget untuk ke huruf Mandarin, ini menurut saya adalah kabar baik buat teman-teman bahwa ini bisa dipelajari, bukan sesuatu yang sulit. Yang penting teman-teman tahu caranya. Nah, ini adalah bagian kecil yang bisa saya kasih insight ke teman-teman bahwa huruf Mandarin itu sebenarnya nggak sesulit yang dibayangkan dan diomongkan. Yang penting teman-teman kuasain yang kayak tadi. Nah, semoga kita di program ini, kalau misalnya teman-teman keburu, nadanya udah bagus, lafalnya udah bagus, kita bisa lanjut ke huruf Mandarin, mungkin saya akan kasih teman-teman seperti ini. Jadi teman-teman nggak bergantung sama saya, punya kuncinya sendiri. Next, teman-teman belajar sendiri di rumah pun udah bisa kira-kira tahu, karena basicnya saya kasih, seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak usah merasa bahwa huruf Mandarin tuh kayak pusing gitu. Nggak pusing ya, kalau tahu artinya. Oke. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Jadi saya senang banget kalau misalnya jelasin yang kayak gini, karena menurut saya memang itulah kelebihan bahasa Mandarin. Cuma kadang-kadang tergantung pandangan orang sih. Kalau orang bilang, wah ini pusing banget ya, ternyata begini jadi begini. Ya tergantung mindset sama cara pandang ya. Oke, lanjut pertanyaan dari Christine. Wei tao itu rasa apa? Makanan atau perasaan? Oke, kalau wei tao itu khusus untuk rasa makanan ya. Wei tao. Misalnya kalian minta saya untuk mencicipi masakannya teman-teman gitu ya. Saya akan bilang, wei tao zhen hao chi. Wei tao zhen hao chi. Rasanya sangat enak dimakan ya. Wei tao zhen hao chi. Ini saya boleh clear ya. Sebentar, saya tunggu sebentar ya. Kalau bagi teman-teman yang mau catat atau mau di foto atau mau di screenshot, silakan. Oke.
我觉得应该差不多了哦, harusnya sudah oke ya, saya clear. Tadi lagi bahas, oh ya, 味道. Jadi 味道 itu di modul kita. Teman-teman, saya ganti warna dulu ya. Saking saya jarang pakainya, saya nggak tahu nih ganti warnanya kayak gimana. Oke, nggak apa-apa ya, 同学们 ya. Saya tulisnya warna merah ya. 味道itu adalah rasa untuk makanan. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya tentang perasaan, itu kita bilang 滋味. 滋味. 滋味 itu rasa untuk perasaan. Ya, 你知道, misalnya apa ya? 失恋的滋味吗? Saya tulisin ya. 你知道失恋的滋味吗? 知道 udah pada tahu ya. 知道 itu artinya mengetahui. Jadi, 你知道失恋的滋味吗? Kamu tahukah 失恋 itu putus cinta? Putus cinta itu 失恋. 失恋. 滋味 rasa. Jadi rasanya lebih ke perasaan ya. 你知道失恋的滋味吗? Kamu tahu nggak rasanya putus cinta? Misalnya ya, contoh. 你知道失恋的滋味吗? Misalnya teman-teman harusnya punya teman yang biasanya ceria gitu ya. Kok tiba-tiba dia murung. Terus 同学们问他, 你怎么啦? Kamu kenapa? Gitu ya. 你怎么啦? What happened to you? Gitu ya. 你怎么了? Ya, ini boleh teman-teman pakai sehari-hari. Kenapa? Ada apa gitu ya? Ini cemela. Terus dia mungkin dengan muka yang masih bersedih, dia bilang, 你知道失恋的滋味吗? Nah, misalnya ya, jadi dia tanya balik, kamu tahu nggak sih rasa putus cinta gitu maksudnya ya? Kadang-kadang ini nggak perlu dijawab sih ya. Jadi dia kayak tanya balik, kamu tahu nggak sih rasa putus cinta gitu ya? Oke, ya. Jadi 滋味 itu contoh kalimat ya buat teman-teman. Oke, saya lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Samuel ya. Dari Tarin. Tarin nanya nomor 19 nadanya baca berapa? Nomor 19. 我看一下. 19 itu 在. Nada 4 juga. Oh, kemarin saya bahas. Oke. 等一下ya. 在. 在 yang di modul kan dia begini, huruf Hanzi, huruf Mandarinnya kan begini ya, 在. Iya. Terus saya bilang kita ada huruf Mandarin yang begini. Bacanya sama-sama sih nada 4. Cuman beda arti. Kalau 在 yang ini ada 3 arti ya. Saya selalu ulang teman-teman. Semoga nggak bosan-bosan tapi malah tambah hafal gitu ya. 在 yang saya lingkari itu dia ada 3 arti. Kalau teman-teman masih ingat, pertama di, kedua keberadaan. Di itu maksudnya di tempat, misalnya 在雅加达 di Jakarta, 在家 di rumah, 在学校 di sekolah, 在公司 di perusahaan. Terus kalau yang kedua 在 keberadaan misalnya 你在吗? Misalnya kayak saya suka buka audio untuk teman-teman interaktif, terus tiba-tiba kayak suaranya nggak ada. Nah, saya akan tanya, 你还在吗? Kamu masih ada nggak? Artinya masih bersama dengan saya nggak? Gitu ya, 你还在吗? Gitu. Itu keberadaan. Terus yang ketiga adalah 在. Sebenarnya itu lengkapnya adalah 正在. 正在 itu artinya sedang. Misalnya, 我在吃饭. Saya sedang makan. Ya, jadi ada 3 arti dengan huruf Mandarinnya yang ini. Nah, kalau yang modul kita ada 在 yang ini artinya again. Lagi. Ya. 请再说一遍 artinya apa? Mungkin saya boleh hapus yang atas, yang 味道 ya. 请再说一遍. Tolong ngomong sekali lagi ya. 请再说一遍. Ya, oke. 我写给同学们呀。请再说一遍.
Silakan ngomong sekali lagi, 请再说一遍. Ini juga kata-kata yang sangat penting ketika teman-teman mungkin traveling ke negara yang native speaker, ya mungkin teman-teman dengarnya nggak jelas, benar nggak? Jadi tolong ulangi sekali lagi, tolong ngomong sekali lagi ya, 请再说一遍. 一遍itu sekali ya. 再 itu again, 说 ngomong ya, 请再说一遍. 我听不清楚, misalnya, saya dengarnya nggak jelas ya. Oke. Jadi cai-nya again. Terus kita ada kosakata yang pertama kali kita belajar, 再见. 见 ini artinya ketemu. Jadi 再见 artinya see you again ya, sampai ketemu. Ini ya, 再见. Jadi kalau teman-teman lupa, oh cai yang mana ya? Cai-nya 再见的cai. Oh kalau 再见berarti kan ketemu lagi. Oh berarti cai-nya artinya lagi, again ya. Ketemu lagi, see you again. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Cai. Nah, nada nomor 19 bacanya nada 4 juga ya, cai. Terus dari Samuel, benar sekali belajar harus bertahap karena saya mulai belajar dari nol supaya kepala tidak berasap terus. Iya, oke. Iya, justru saya pikir biar teman-teman benar-benar dapat, saya nggak terlalu cepat, nggak terlalu ngebut, pelan-pelan, kadang-kadang saya ngulang-ulang supaya teman-teman benar-benar bisa menguasai bahan. Tapi sama teman-teman, saya butuh keseriusan teman-teman untuk review lagi di rumah, seperti yang saya selalu bilang bahwa 15 menit per hari, 15 menit per hari. Dalam 15 menit itu nggak perlu satu modul habis gitu ya. 10 kosakata menurut saya jadilah gitu. Tapi kalau tiap hari dikonsistenin, seminggu 7, berarti 70 kosakata loh. Lumayan banget. Kalau lupa, review, ulangin lagi, nggak apa-apa ya. Jadi, kalau misalnya kayak kemarin saya pernah share ada satu orang bule, dia belajar banyak bahasa, dia dari satu kosakata aja, dia bilang dia belajar, dia hafalin cara baca selama sebanyak 30 kali, kadang 20 kali. Menurut saya amazing banget ya, artinya ya semua orang bisa, cuman mungkin kalinya aja berbeda, ya kan? Jadi teman-teman bagi yang, oh saya lupa lagi nih, oke, tinggal diperbanyak aja ya, oke? Jayo ya buat Samuel gitu. Nggak tahu sore ini ikut nggak. Terus lanjut, pertanyaan dari Henry Chandra, supaya tulisan nggak ketukar-tukar kiatnya apa? Nah, kalau tulisan nggak ketukar-tukar, mungkin tadi saya udah coba jawab ya. Artinya kita ada partikel-partikel yang membantu kita untuk mengingatkan. Tapi memang nggak semua huruf begitu. Tapi at least ya, setidaknya, 至少我们 kebantu gitu ya, kita sangat kebantu dengan ada partikel-partikel yang bisa membantu kita, oh ingat nih kayak tadi kan mai sama mai, oh mai membeli, mai menjual, karena mai menjual dapat cuan, dapat untung, jadi ada plus di atasnya, seperti itu ya. Jadi biar hurufnya nggak ketukar-tukar, itu kiatnya sama solusinya adalah memang benar-benar harus direview dan hafal ya, oke? Nah, cuman karena saya selalu berprinsip tidak mau teman-teman ada beban menghafal, hari ini hafal, besok lupa, buat apa? Mendingan jadi kebiasaan aja, tiap hari di-review ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Mimi. Laoshi, bagaimana kita tahu harus pakai nada berapa? Tipsnya apa? Kalau harus pakai nada berapa, itu memang dia dari sana bahasanya nadanya begitu. Nah, kalau kita harus tahu pakai nada berapa, itu memang hafalan. Nah, tadi saya opening, saya juga minta teman-teman adalah kalau misalnya begitu, teman-teman ketika baca kosakata, kan lagi review tuh 15 menit, bacanya keluar suara dengan nada yang benar. Nah, dengan begitu kan sebenarnya kita menghafal. Oke, misalnya contoh 再见. Oh, 再见. Berarti 4. Lama-lama saya pikir dengan review seperti itu, ngomong keluar suara, lama-lama kita hafal. Ya, jadi mungkin kita nggak bisa bilang, oh kita tahu pakai nada berapa, ada rumusnya nggak? Kalau ada rumusnya, saya juga pengen banget bagi ke teman-teman. Tapi nggak ada, itu memang hafalan gitu ya. Dari zamannya saya belajar, dari teman-teman boleh tanya yang lain juga, itu memang hafalan. Dihafal bahwa, oh, 再见, itu 4 ya. Jadi cai-nya 4, jian-nya juga 4. Oke, lanjut. Dari Henry Chandra. Kalau Nona, apa panggilannya? Oh, kemarin lagi bahas ya. Kalau misalnya pelayan di restoran gitu ya, kita panggilnya fuuyuan. Tapi kalau misalnya yang jaga toko ya, kita panggil shouhuoyuan. Ya, ini dari modul, saya nggak tulis ya teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh lihat modul. Terus kalau misalnya Nona,
kan kemarin saya bilang bahwa xiaojie itu dia punya sedikit konotasi yang artinya pekerja malam, sehingga kadang-kadang ini j-nya sebenarnya ada 3 ya, xiaojie. Ada konotasi bahwa kurang bagus ya, jadi orang-orang nggak senang j-nya nggak muncul di layar teman-teman ya, atau muncul nggak? Oke. Oh ya, baru muncul. Oke, nah jadi ada konotasi negatif sehingga kadang-kadang kita menghindari untuk manggil xiaojie. Teman-teman boleh manggil nona itu kunyang. Nah, kalau kunyang itu dia tidak ada konotasi negatifnya, kunyang. Atau kita bilang menu. Mungkin teman-teman pernah dengar menu. Menu itu cewek cakep. Mei itu cantik, Miu itu wanita, ya. Kunyang ini juga nona, ya. Jadi xiaojie itu sebenarnya bukan dari dulu ya konotasinya yang tadi gitu ya, yang maksudnya pekerja malam ya, tapi karena berkembang masyarakat jadinya xiaojie ada konotasi negatif seperti itu. Nah makanya kadang-kadang teman-teman nonton film-film silat zaman dulu nonanya, maksudnya nona yang kaya raya di keluarga dipanggil xiaojie kan? Iya, karena memang dulunya nggak ada konotasi itu, cuman perkembangan masyarakat seperti itu. Jadi kalau amannya ya teman-teman pakai aja yang kalau misalnya pelayan di restoran bilangnya apa? Fuuyuan ya, baik cowok maupun cewek kita panggilnya fuuyuan. Terus kalau misalnya pelayan yang di toko-toko itu pakai shouhuoyuan ya, ada di modul. Karena gini, oh ya saya mau share ke teman-teman ya. Dulu saya jalan-jalan ke China, terus satu meja sama teman saya. Teman saya kan taunya xiaojie, memang benar dong xiaojie itu nona kan. Jadi dia panggil si pelayannya ya, si fuuyuan, xiaojie, xiaojie. Pelayannya karena dari daerah kecil dia nggak paham bahwa kita orang luar, kan taunya belajar kosakata xiaojie ya nona gitu ya. Dia agak sinis gitu, agak sebel, marah gitu ya. Jadi dari situ saya merasa oh iya berarti benar ya, orang sana memang punya persepsi kayak negatif dan memang nggak senang seperti itu. Ya, tapi kalau memang sebenarnya di konteks yang formal, xiaojie itu sebenarnya nggak apa-apa, cuma karena perkembangan masyarakat aja, ya. Oke, jadi menu boleh, menu itu artinya cewek cakep, menu. Masih ingat ya teman-teman, nya bacanya mulutnya dibonyongin ya, menu. Menu itu cewek cakep, kunyang, nona ya. Kalau kunyang itu pure kayak gadis desa gitu ya, jadi nggak masalah ya, nggak ada konotasi negatif. Lanjut. 25,000 ya. Karin tanya 25,000. Oh, 25,000 tidak bisa ya? Tidak bisa, karena saya udah pernah tes ke orang China aslinya ya. Mungkin kalau orang daerah yang pakai bahasa daerah dicap goceng gitu ya. Kan kemarin saya bilang 25.000 translate ke bahasa Mandarin gimana? Kalau mungkin bagi teman-teman yang ada yang pakai bahasa daerah dicap goceng gitu ya, kita masih paham gitu. Tapi kalau secara aturan bahasa Mandarin yang benar, 2,000ya, nggak bisa 25,000, nggak bisa. Mereka kalau yang nggak gaul sama orang Indonesia, mereka nggak paham apa itu 25,000 gitu ya. Jadi yang benarnya adalah 2,000. Wan itu kan 10.000, yang 2,000 kalau mau singkat, kalau mau lengkap ya 2,500. Terus kalau rupiah itu adalah tun, 2,500 tun. Oke? Ya, lanjut. Jadi bukan nggak bisa sih, mungkin kalau ngomong ke orang sini 25,000 paham gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman benar-benar mau belajar yang bahasa Mandarin benar-benar internasional, ya harusnya pakai yang standar internasional ya, 2,500 tun, 25.000 rupiah. Lanjut, Jan tanya ya, pusing artinya apa, Lao Shi? Pusing itu artinya nggak bisa. Nggak bisa ya. Oh, pusing, nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Misalnya, ni 星期日能来我家吗？不行，我有事. Nggak bisa nih, saya ada urusan ya, pusing. Apakah yang dimaksud ini? Soalnya kan dia cuma tulis pinyin ya, jadi saya ambil dari pinyin ya. Kecuali kalau mungkin dia ada huruf Mandarinnya mungkin bisa lebih ini. Tapi harusnya sih lagi bahas yang pusing.
不行 artinya tidak bisa ya. Tidak bisa. Misalnya saya bilang, ni xingqi tian neng lai wo jia ma? Kamu hari Minggu bisa ke rumah saya nggak? Oh, 不行，我有事. Artinya apa? Saya ada 我有事. Saya ada urusan. 事 ini urusan. Saya punya urusan, saya ada urusan. Oke, pertanyaan hari Minggu sudah selesai. Panjang, mungkin saya boleh buka ya untuk teman-teman mau tanya apa, silakan. Ya, boleh sahabat kelas yang mau bertanya untuk sesi hari ini karena pertanyaan dari Sabtu Minggu sudah terjawab semua. Silakan di chat ya. Ya, silakan teman-teman. 同学们 boleh di chat sambil saya lagi cari ini cara ganti warna gimana ya. 对不起ya, saya sama ini nggak terlalu ini ya gaptek lah ya teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang ini saya masih belajar sama teman-teman semua ya. Oke. Ya, sudah ada chat yang masuk ya. 这位 sama, 等一下, saya buka chat. Kalau gitu, saya buka chat. 等一下ya, 同学们. Bedanya 这位 sama 这是ya. 这位 sama 这是. 等一下. 这位 sama 这是. Beda sih teman-teman. Bedanya gini. Konteksnya memang beda. 这位 itu adalah 这位 jadi ini sebentar ya. Ini ya. 这位 beda arti juga sih ya. Jadi gini ya. 这位老师 Oke, saya kasih yang lengkap biar nggak bingung. 这位老师 artinya guru ini. Guru ini, 这位老师. Jadi 位 ini adalah kata bilangan untuk si 老师. 这位老师 guru ini. Tapi kalau 这是 itu diartikan sebagai ini adalah. Ini adalah. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak mau memperkenalkan misalnya gini, 这是我爸爸 misalnya ya. Ini adalah papa saya. 这是我爸爸. Ini adalah papa saya. Kalau misalnya teman-teman mau lengkap, berarti 这位是我爸爸. 这位是我爸爸. Boleh juga, boleh. Jadi lengkap banget disertakan dengan kata bilangannya. Jadi bukan bedanya apa, tapi memang konteksnya dan artinya berbeda ya. Jadi 这位老师 guru ini. Kita mesti tambahin lagi misalnya 这位老师是中国人 misalnya. Guru ini adalah orang China gitu ya. Guru ini adalah orang China. 这位老师是中国人. Kalau 这是我爸爸 berarti kita udah kenalin langsung. Itu udah satu kalimat. Ini adalah papa saya. Oke? Jadi beda. Shi sendiri mungkin dia bingung. Shi sendiri artinya adalah. Ini adalah M is R-nya di Inggris ya. Jadi partikel sebenarnya. Shi adalah gitu ya. M is R di Inggris. Oke, saya lanjut. Pertanyaan berikutnya. Banyak. Sebentar, saya buka di chat ya. 这位是 sebentar. Ini yang mana ya? Oke. Dari Feliana ya. Jadi Feliana semoga kejawab. Dari Dr. Evelyn, 老师售货员, 手nya itu sama artinya dengan tangan bukan? Bukan, beda. 售货员的售 itu menjual. 手nya lebih ke menjual yang butuh gabung sama huruf lain dan dia memang istilah khusus 售货员 ya. 售货员 itu artinya penjual dan huruf Mandarinnya bukan show tangan, bukan, beda ya. Jadi huruf Mandarin tangan sama 售货员的售 itu beda ya, huruf Mandarin beda. Lanjut dari Meli Horman. Saya baca dari atas ya teman-teman ya. 老师 kalau 夫人 beda sama 夫人. Boleh diperjelas. 夫人 itu apa namanya? Nyonya kan, 夫人. Ya, jadi kita meninggikan orang yang kita ajak ngomong, meninggikan istrinya, kita bilang, 你夫人健康吗? 你夫人好吗? Jadi artinya istri kamu sehat ya, istri kamu apa kabar gitu ya, 好吗? Beda dengan 敷衍, 敷衍我没听过啊. Mungkin mungkin gini ya Meli ya. Ini saya di chat room ya. Saya baca.
mungkin Meli gini, pronunciation orang. Jadi bisa jadi harusnya bacanya fusion, cuman dia karena mau angkat lidahnya ke langit-langit sehingga ini apa namanya? Dia kan nggak bisa angkat, jadi pronunciation-nya jadi fuyen gitu. Padahal enggak, harus pronunciation yang benar ada furen. Sebentar, saya tulisin. Fu ren, rennya ren orang, R-E-N. Nah, kan teman-teman ingat bahwa R di bahasa Mandarin itu adalah lidahnya ditempelin di langit-langit. Nah, orang ini tahu bahwa ditempelin di langit-langit, cuman mungkin pronunciation-nya lari gitu ya. Apa namanya? Dia bacanya fuyen gitu. Jadi itu nggak ada beda. Mungkin dari segi orangnya pronunciation-nya apa namanya? Tidak tepat gitu ya. Oke, lanjut ke Vivi Maretina. 老师 mau tanya ke 胃口，胃口 itu selera, 胃口. Misalnya contoh, 我不舒服，我不舒服, saya tidak enak badan, 没有胃口, tidak berselera. Boleh ya, saya clear. Contoh kalimat ya, 我不舒服. 舒服 ini, 舒服 sebenarnya arti sendiri nyaman. Tapi kalau 不舒服, ini kan satu frase, artinya tidak enak badan. Tidak enak badan ya. Nah, terus tadi, 没有胃口, tidak ada selera makan. 没有胃口. Jadi 胃口 ini adalah selera. 没有胃口, tidak ada selera makan. 不想吃, nggak pengen makan misalnya ya. Jadi lengkap semua. 不想吃, nggak pengen makan. Siangnya di sini pengen ya, nggak kepengen makan. 不想吃, 吃nya makan. Oke, jadi 胃口 itu selera makan. Beda sama yang tadi ada 味道 sama 滋味 ya, yang tadi kita bahas ya. Oke, lanjut. 常常 sama 还是常常. Oh, dia tanya yang dari Rosie Fine. Rosie Fine nanya kalau 常常 yang tadi mencicipi itu sebenarnya pininnya gimana? Jadi gini, dia aslinya kan 常常 gini ya. Chang sebenarnya ada 2, tapi kalau diulang rata-rata supaya nggak kaku kan chang-chang gitu ya. Soalnya ngomongnya jelas banget dan kayaknya kaku gitu ya. Jadi ketika dia ulang biasanya yang kedua itu dia baca nada ringan gitu. Padahal kanjinya sebenarnya sama. Maksudnya sama huruf itu. Cuman dia aslinya adalah nada 2, teman-teman. Cuman kalau dia ngulang biasanya kita yang huruf kedua kita baca dengan nada ringan, chang-chang. Itu apa namanya? Gaya bahasa aja. Jadi kadang-kadang orang bacanya chang-chang bener nggak? Ya nggak salah sih dan orang paham. Cuman orang Beijing biasanya dia pakai yang di belakang jadi nada ringan ya, chang-chang. Oke, lanjut. 老师 kalau 华语 bedanya sama Hanyu apa ya dari Sylvia? Oke. 华语 kayaknya saya pernah ngomong ya. 华语 cuman yu-nya tulisannya ini ya. Hua, H-U-A, yu-nya Y-U ya. 华语 sama Hanyu itu bedanya apa? Oke. Kayaknya saya pernah ngomong ya, tapi nggak apa-apa, saya jelasin lagi di sini. Huayu itu sebenarnya bahasa Chinese. Hua itu dari suku Chinese. Jadi Huayu lebih cocok sih kalau yang ngomong itu adalah orang China-nya asli, Huayu. Ya, kalau kita karena kewarganegaraan Indonesia kita bilang Huayu, jadi kan nggak cocok. Nah, kita orang-orang yang belajar bahasa Mandarin pasti rata-rata ngomongnya Hanyu, bahasa Mandarin, karena kita belajar bahasanya suku Han. Tapi kalau Huayu itu sebenarnya dari bahasa Chinese, Huaren itu orang Chinese, Huaren, ya di atas ya teman-teman ya di sini. Huaren orang Chinese, gitu, orang suku Chinese gitu ya, Huaren. Ya, jadi kalau orang Indonesia suku Chinese ya ini Huaren ya. Jadi Hua-nya di situ. Ya. Oke, jadi sebenarnya diketatin maksudnya beda nggak?
Ya nggak beda. Kalau misalnya teman-teman bilang, 我学华语 boleh, boleh aja. Tapi sekarang rata-rata orang luar, kayak kita kan sebenarnya orang luar yang belajar bahasa Mandarin itu, kita rata-rata bilangnya Hanyu. Hanyu yang ini ya. Hanyu. Oke, lanjut. Dari Primadani. Laoshi mau tanya kapan I dibaca I atau jadi Oh, oke. Nggak apa-apa ya, untuk pinyin saya akan bahas di sini, tapi semoga teman-teman kita punya satu sesi lagi yang bisa bahas modul yang saya udah share ke teman-teman ya. Kemarin karena waktu ya udah nggak keburu, jadi ini pertanyaannya sih bagus ya khusus untuk pinyin ya dari Primadani. Kapan sih I dibaca ya? Karena dalam bahasa Indonesia itu tidak ada simbolnya, jadi saya bikin E-nya di apostrofi aja. Jadi kapan sih I, maksudnya pinyin I dibaca gitu ya? Ketika dia gabung sama ini, Primadani. ZHI, terus CHI, terus SHI, sama RI, terus ZI, CI, SI. Kalau I yang di grup ini, teman-teman tidak baca I, tapi baca masih ingat nggak? Ini baca Z, ini baca C, ini baca Shi, 老师的师, terus ini Z, ya semua saya baca nada satu dulu. Ini Z, ini C, ini S. Jadi kapan dibaca gabung sama yang ini, ZH, CH, SH, R, Z, C, S. Nah, kalau dia tetap I gitu ya, oh nggak ada pertanyaan tetap I ya, oke. Kalau gitu kapan I dibaca? Oh ada, kapan I tetap dibaca I? Kalau dia gabung sama J, Q, X, sama Y. Itu ketika ketemu I, tetap bacanya I. Contohnya Ci, Ci, Si, I. Oke? Semoga kejawab ya. Jadi nggak bakal ketukar-tukar kok teman-teman, tenang aja. Karena dia punya grupnya masing-masing gitu. Nah mungkin hari ini kita nggak bisa banyak latihan di kayak gini. Nanti kita ada kesempatan saya bisa bahas modul saya yang saya kasih ke teman-teman. Teman-teman boleh baca modul tambahan yang saya sudah minta pancang share. Saya udah bikin grupnya secara jelas ya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih paham. Tapi kalau memang dibahas akan lebih oke ya. Semoga kita punya kesempatan waktu untuk bahas itu ya. Oke, ini dari Ing Manado katanya 这是 dia adalah ya, 谢谢 Ing, 谢谢你 ya, benar. Ini 这是 ini adalah bukan dia ya. Ini adalah 这 itu ini. 这是 ini adalah. Oke, dari Vincent. 老师，请问satu kati. Oh, saya malah nggak tahu loh satu kati itu berapa. Ya, satu kati berapa ya teman-teman ya? Boleh bantu saya. Kalau saya malah nggak tahu satu kati berapa. Boleh dibantu saya juga, karena takutnya nanti saya bilang iya, padahal saya nggak tahu. Kalau kati saya nggak tahu. Tapi kalau setengah kilo saya tahu bahasa Mandarinnya ya. Supaya nggak salah, teman-teman yang tahu kati atau boleh bantu saya googling. Saya nggak tahu soalnya belum pernah berhubungan dengan istilah kati. Oh, satu kati 6 ons, berarti beda. Kalau setengah kilo itu 500 gram ya. Terus 500 gram sama nggak dengan 5 ons? Jujur, 因为我没有 berhubungan dengan ini, takutnya saya bilang iya, padahal kan salah gitu ya. Iya, 5 ons 500 gram. Berarti satu kati bukan setengah kilo ya. Konfirmasi ya teman-teman ya. Oh ya, xie apa yang udah bantu chat. Jadi satu kati 不是半公斤 ya. Oh ya, 半公斤. Mungkin teman-teman ada yang pengen translate-nya dari 公斤 ya. Jadi setengah kilo itu adalah pan. Pannya separuh, masih ingat ya, pan. 半公斤 ya. 谢谢 同学们 sudah bantu saya jawab yang kati itu berapa ya. 谢谢. Saya juga tambah pengetahuan bahwa kati itu 6 ons. Oh ya, Rosie Fan, 谢谢老师帮忙解答，不客气，不客气。Terus Vivi Maretina, 味道 dengan 胃口 beda. 味道 tadi saya bilang rasa kan. 味道真不错, rasanya sungguh lumayan nih gitu ya, rasa makanan, rasa. Kalau 胃口 itu selera makan. Beda. Tadi kalimat saya sudah bikin ya. Kalau mau putar ulang silakan ya. Jadi saya nggak ngulang ya biar bisa jawab pertanyaan teman-teman di bawah. Jadi 味道 sama 胃口 itu beda ya. Beda arti juga ya. Oke, lanjut Desi. 老师 gimana cara baca untuk huruf yang diawali dengan Z, X,
ZH. Ini saya jawab di sini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Pertanyaan berhubungan dengan pingin. Tapi ini Desi udah ikut kan ya kelas saya yang khusus tentang bahas pingin. Kalau misalnya belum ikut, boleh lihat rekamannya ya. Karena di situ benar-benar saya ulang dan pelan-pelan dan juga berkali-kali. Jadi boleh dilihat supaya tahu, oh ya, ini cara bacanya. Jadi Z itu bacanya z, z, lidahnya datar kayak biasa aja ya. Z. Kalau X, si. Kalau yang saya selalu bilang sama teman-teman, JQX bacanya cici, si, sisir. Jadi cara hafalnya X itu bunyinya seperti bunyi si pada sisir. Terus kalau ZH bunyinya sama dengan ini. Mereka itu sama, cuman bedanya kalau H itu adalah lidahnya diangkat atau ditempelin di langit-langit. Kalau ini yang atas, z. Semoga teman-teman bisa dengar ya suara saya beda ya. Z yang atas, z. Lidah saya nggak ditempelin. Tapi kalau lidah saya ditempelin, yang ZH, itu bacanya gini. Seolah-olah agak, kalau orang bilang itu agak, suaranya agak, agak berat. Ya, agak berat. Itu ZH. Kalau Z, ya, oke. Semoga menjawab ya Desi ya. Tapi Desi boleh lihat lagi rekaman saya di di YouTube khusus yang hari Sabtu kemarin menjelaskan tentang cara baca pronunciation untuk Hanyu Pinyin ya. Oke, kalau dari Endang, Laoshi kalau bilang tolong berikan satu lagi. Tolong berikan satu lagi. Gimana Laoshi? Oke. 再给一个. Tapi saya nggak tahu satu laginya ini apa. Kalau misal umum ya, 再给一个. 一个 kan sebuah gitu ya, 一个. Sebuah untuk umum. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman bilang sebuahnya sebuah apa nih? Sebuah satu lagi gitu ya. Nah, kalau misal umum ya udah ike, tapi kalau ada kata bilangan yang misal oh ya sebuah buku gitu. Berikan lagi satu buah buku. Berarti kita harus ganti ya kata satuannya ya, teman-teman ya. Saya-nya masih ingat ya, again. K-nya itu berikan. K itu berikan. Misalnya buku, 再给一本. Karena pennya adalah kata satuan untuk buku, ya. Tapi kalau teman-teman bilang, oh enggak umum, ya udah, 再给一个 ya. Silakan berikan satu lagi. Nah, kalau mau sopan ya tambahin 请再给一个. Tolong berikan satu lagi. Oke, Margareta. Margareta tanya, 老师 apa beda 不是 sama 不行? Benar ya? Cuma ini nggak ada huruf hanzi-nya. Harusnya 不是-nya maksudnya gini ya. 不是 itu bukan. Benar nggak? 不是 itu bukan. Dari 是 adalah, terus 不是 itu negatif formnya. Misalnya, 我不是老师, saya bukan guru, 不是. Kalau 不行 itu yang tadi nggak bisa. Saya berhalangan nih, nggak bisa datang ya. Tadi saya udah kasih contoh ya. 不行, 我有事, saya ada urusan. Oke? Semoga terjawab ya, Margareta. Lanjut. Oh ya, Vivi tadi udah terjawab ya, 味道 sama 胃口. Ya, jadi 味道 misalnya contoh kalimat deh gitu ya, supaya teman-teman lebih confirm. 味道 misalnya 你做的菜味道真不错. Artinya apa? 你做的菜味道真不错. Masakan yang kamu masak rasanya lumayan, 真不错. Really ya, 真 itu sungguh, 不错 lumayan ya. 你做的菜味道真不错. Oke? Teman-teman latihan dengar ya, 味道真不错. Tapi kalau 胃口 kayak tadi saya ada kasih contoh. 今天我不舒服. Hari ini saya tidak enak badan. 今天 hari ini. saya 不舒服 tidak enak badan. Jadi 今天我不舒服. Hari ini saya tidak enak badan. 没有胃口 tidak berselera. Berselera maksudnya berselera makan ya. 没有胃口 tidak berselera makan. 不想吃 nggak pengen makan gitu ya. Terus mungkin orang rumah kita tawarin, 要吃粥吗? Mau makan bubur nggak gitu ya. 要吃粥吗?
mau makan bubur nggak? Zhou itu bubur. Misalnya contoh conversation-nya dilanjutin dengan begitu ya. Semoga contohnya sudah sangat menjelaskan bedanya 味道 sama 胃口. Oke? 不客气 ya dari Vivi. Lanjut dari Sabita. 老师, berarti kata 小姐 sekarang sudah bermakna konotasi. Iya, ada sedikit maknanya yang artinya pekerja malam. Kenapanya? Karena perkembangan masyarakat ya. Mungkin sebenarnya apa ya, orangnya mau manggil xiaojie ya, artinya nona kan. Cuma karena banyak orang yang kerja di situ dan dipanggilnya xiaojie, jadi dia punya konotasi itu. Tapi sebenarnya kalau orang yang tidak terkontaminasi dengan istilah itu dan bermakna konotasi negatif, xiaojie mah sebenarnya beneran netral gitu ya. Cuman saya mau kasih tahu teman-teman bahwa budaya ibaratnya apa namanya? Budaya ini kan teman-teman mesti tahu sehingga biar nggak salah penggunaan. Nah, amannya adalah teman-teman mungkin mau panggil kunyang yang tadi saya tulis ya, atau apa menu masih oke ya. Kalau panggil xiaojie masih oke. Oke, selagi orangnya tidak tersinggung menurut saya nggak masalah. Jadi teman-teman yang kita belajar ini bahasa, bukan matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Karena ini berkembang. Bisa jadi nanti mungkin di generasi apa namanya generasi anak-anak kita kalau mereka tidak tahu tentang yang namanya xiaojie dunia malam, misalnya contoh, maka xiaojie ini bakalan balik lagi sebagai konotasi yang biasa aja, nona gitu. Jadi tergantung ya, karena kondisi masyarakat, kondisi budaya yang membuat kata ini punya makna apa gitu. Dan menurut saya sebenarnya itu netral, cuman orang-orang sama budaya yang membuat itu punya makna seperti apa. Oke, semoga terjawab ya, Sabita. Saya lanjut. Diana Felinda. 老师 mau tanya bahasa Mandarin kalau tinggal di kos gimana ya? Tinggal di kos. Kos itu ada 宿舍. Saya boleh clear? Sorry. 宿舍. 宿舍. Jadi 我住在宿舍 boleh sih. Saya tinggal di kos ya. 宿舍. Apa namanya? Asrama kos. Asrama atau kos ya. 我住 Cu-nya yang cu tinggal, cu zai. Saya tinggal di kosan. Saya ngekos lah kalau bahasa Indonesia ya. 我住在宿舍. Saya tinggal di kos. 我住宿. Kadang-kadang, ini kan panjang gitu ya. Kadang-kadang orang China itu menyingkatnya dengan 住宿. 住宿 artinya sama. Singkatannya dari 住在宿舍 ya, 住宿. Oke, sebentar. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ana Octavia. Jika mengenalkan istri atau suami, oke. Kalau istri berarti 这是我太太, ya, 这是我太太. Ini sangat sopan sekali sih ya. Jadi saya ajarin teman-teman yang benar-benar formal di mungkin kayak pidato apa segala macam. Bahkan ya gitu ya yang formal banget kita bilang tai itu istri. Terus suami itu adalah 先生 ya, 我先生. Jadi 先生 artinya suami, 先生 suami. Ini formal banget, semoga bisa kepake kalau teman-teman jadi MC gitu ya. 这是他的太太，这是王太太, berarti suaminya marga Wang太太. Oke, nah kalau misalnya teman-teman tanya saya 先生, kalau dia berdiri sendiri artinya apa ya? 先生 kalau sebentar saya hapus dulu. Ya, 先生 kalau berdiri sendiri artinya Mister ya, tuan ya. Mister atau tuan. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi MC untuk pidato, 女士们,先生们 ya, ladies and gentlemen ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut acara bahasa Mandarin, 女士们,先生们,大家晚上好. Misalnya ya, selamat malam kepada ladies and gentlemen kita gitu ya. Oke, lanjut. Lalu satu pertanyaan lagi terakhir ya. Oke, ini ya, 味道 udah ya, Vivi ya. Kalau pedagang besar sama grosir. Pedagang besar, 大厂商 itu pedagang besar. Kalau grosir, ya berarti grosir ya, dari Primadani ya. Oke. Ini berarti pertanyaan terakhir ya, teman-teman yang nggak keburu scroll ke bawah. 等一下, 大厂商, 大 besar, 厂商.
pedagang besar ya, atau yang jualan dalam jumlah yang banyak, 大厂商 ya. Oke, 班长 sudah. 老师，华人啥意思？华人就是dari Gaby ya. Ya udah, bonus ya satu. Gaby, sebentar. 华人啥意思？华人itu artinya orang Chinese ya. Tadi saya ada bilang bahwa 华人, Hua-nya dari Chinese, 华人 artinya orang Chinese. Jadi misalnya ini 华人 berarti orang Indonesia berketurunan Chinese ya. Ini 华人. Oke, 班长. Ya udah, nggak usah tanggung deh. Masih ada 2 itu, tinggal 2 selesaikan lah. Daripada saya diomelin sama sahabat kelas. 2 ya. Oke. 老师，为什么朋友的友是轻声的，而读出来时像3声？我们也是们读出来时是2声。Oke. Sebentar ya, saya clear. Sebentar ya, karena ini dia banyak pertanyaan. 朋友的友 ya, ini dari Rosie Fine ya, Rosie Fine. 朋友的友 sebenarnya dia yo-nya nada 3. Aslinya huruf ini dibacanya nada 3 gitu ya. Cuman yang tadi saya bilang orang Beijing itu, jadi orang Beijing kalau teman-teman ketemu ya, dia ngomong tuh nggak gitu sangat jelas banget gitu. Kadang-kadang orang teman saya bilang kok kayak kumur-kumur ya, karena mereka nya banyak banget. Nah jadi 朋友 mereka bacanya juga kayak ada beberapa kata itu dia baca 轻声, baca nada 5, jadi dibacanya 朋友 ya. Jadi kalau teman-teman ketemu di modul, yo-nya malah jadi nada 5 gitu. Tapi ini bukan terlalu jadi masalah banget, karena sebenarnya yo itu adalah nada 3 aslinya. Ya, makanya 读出来时像3声, pas baca, kenapa kedengarannya kayak nada 3. Sebenarnya dia nada 3, cuman orang Beijingnya suka bacanya nada ringan, 朋友. Kalau misalnya nada lengkap kita bacanya kan gini, 朋友 gitu ya. Nah, sedangkan dalam ngomongan, maksudnya real kehidupan conversation sehari-hari, itu kita nggak bacanya begitu kan. Kita nggak ngomongnya juga sama 朋友 gitu ya, enggak. Tapi 朋友 ya, 朋友 lebih 自然bahasa Indonesia, alami ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, yo ini nada berapa? Yo-nya nada 3 ya. Oke, 我们也是, tapi 我们 setahu saya sebenarnya dia adalah nada 5. Aslinya dari kapanpun dia adalah memang nada 5. 我们teman. Ini lengket jadi 1 ya. Saya tulis ulang. Ini memang aslinya memang dia nada 5. 我们. Cuman 读出来时是2声. 没有2声. Kalau men pintu, ini men pintu. Dia nada 2. Ya, jadi huruf Mandarinnya berbeda. Kalau ini kan men-nya artinya woman, 他们 ya. Jadi menjamakan orang sehingga di samping ini dia ada begini. Ini sebenarnya dari ren, orang. Nah, kalau yang ini pintu, dia nggak ada ininya. Nggak ada partikel orangnya karena artinya pintu benda. Oke? Ya. Oke, langsung. Oke ya. Semoga kejawab ya. Jadi sebenarnya yang tadi itu kebiasaan bahasa. Jadi banyak-banyak lihat modul yang Beijing akan tahu, oh mereka ternyata ini baca nada ringan ya. Harusnya nada 3, misalnya kayak tadi 朋友. Oke? Ya, semoga kejawab ya, 同学们. Dan semoga membantu. Oke, 老师，谢谢你，老师。同学们，谢谢你们。Ya, untuk sahabat kelas hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Kita ketemu lagi di hari Sabtu ya. Ya, 不客气，不客气。拜拜，再见，同学们。谢谢。好，谢谢。谢谢老师。谢谢老师。老师。